Ya, Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Zaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur hari ini mendatangi gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi Pak ya? Nanti kasih tel ya? Iya, tapi ini pada daftar Pak ya? Kasasi Ronald Tanur kan ya Pak ya? Nanti kasih tel ya? Nanti siang ini Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Haritambayong Anyus melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Putu Arya Wibisana. Selamat sore Pak Putu, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa, baik Mbak kabarnya. Baik, Pak Putu, hari ini memori kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur telah resmi didaftarkan. Lalu apa saja poin-poin yang tertuang dalam memori kasasi tersebut? Oke, terima kasih Mbak Safa. Benar Mbak, tadi pagi sekitar pukul 9, tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan akte kasasi dengan nomor 143 garis miring PIK garis miring KAS garis miring 2000 garis miring Romawi 18 2024 PN Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Bapak Joko Purnomo SHMH yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muzaki SHMH. Demikian Mbak. Untuk materi yang dipertanyakan tadi adalah intinya kami pada saat hari ini juga kita melakukan gelar atau ekspos untuk membahas masalah memori kasasi ini. Nanti poin-poinnya apa saja itu masih kita ekspos Mbak per hari ini, dan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan arahan maupun masukan-masukan dari pimpinan internal kami. Nah itu untuk garis besarnya itu kemarin adalah beberapa pertimbangan hakim yang seperti kita ketahui, antara lain itu mengenai pertama tentang tidak ada satupun saksi yang melihat pada korban ini meninggal atas atau perbuatannya oleh terdakwa itu tidak ada satupun yang melihat maupun yang mengetahui tentang bagaimana sehingga perbuatan terdakwa ini bisa meninggal. Baik. Kemudian yang kedua itu mengenai alkohol yang berada di dalam lambung itu mengakibatkan si korban ini Asera Afianti ini meninggal dunia, Mbak. Baik, jadi ada fakta-fakta baru atau bukti-bukti yang bisa menguatkan dari poin kasasi ini yang nantinya yang sudah diserahkan begitu Pak Putu? Ya, untuk poin-poin itu nanti materinya nanti adalah tidak jauh dari salinan putusan juga Mbak yang sudah kami terima sebelumnya. Itu akan kami pelajari juga, nanti akan kami tuangkan ke dalam memori kasasi kami, yang tentunya nanti kami bermohon kepada Mahkamah Agung yang akan kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya nanti agar Mahkamah Agung sebagai judek yuris itu nanti akan mengevaluasi, akan mengoreksi maupun mengambil alih sendiri terhadap judek fakti yang telah memeriksa sesuai dengan fakta-fakta persidangan maupun alat bukti yang sudah kita
Oke, sampaikan. Pak Putu, kalau dari persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya, selama jalannya sidang, apakah kejaksaan ini melihat ada kejanggalan dalam jalannya sidang? Apa saja, Pak Putu? Iya, Pak. Jadi untuk selama persidangan tentunya kita sudah menghadirkan segala bukti-bukti yang kita hadirkan di persidangan maupun juga seperti adanya visum et repertum itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya seperti adanya bekas lindasan yang berada di tubuh korban dari hasil otopsi. Nah, itu juga sebenarnya harusnya dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim karena menurut kami sebagai jaksa penuntut umum 2 alat bukti sudah cukup dan ditambah lagi dengan adanya keyakinan hakim ini tentunya sudah menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk bisa menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Dan satu lagi Mbak, itu ada bukti CCTV yang tentunya bisa menjadi dasar bagi hakim untuk Baik, jadi Pak Putu saat persidangan di PN Surabaya, hakim mengabaikan bukti-bukti yang sebetulnya cukup kuat begitu ya untuk menggambarkan bahwa korban ini benar dianiaya oleh Ronald Tanur hingga meninggal dunia. Betul Mbak, jadi seperti itu kami menganggap ini semua bukti-bukti yang sudah kita sampaikan ini tidak dipertimbangkan secara baik oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Baik, memori kasasi telah didaftarkan hari ini, lalu kira-kira kapan sidang kasasi akan mulai digelar, Pak Putu? Untuk hari ini Mbak, kami baru menyatakan kasasinya hari ke-12. Dari tenggang waktu 14 hari itu kami sekarang ini baru menyatakan kasasinya. Untuk memori kasasi masih kami susun sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, itu masih kami gelar, kami ekspos di Kejaksaan Tinggi untuk mendapatkan saran maupun masukan. Nanti 14 hari ke depan memori kasasi sebelum habis 14 hari itu sudah harus kami kirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Baik, terima kasih Pak Putu Arya Wibasana, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rieke datang untuk mengawal kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Rieke bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai perlu dikawal semua pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar ingkrah. Rieke menilai vonis bebas Ronald Tanur sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum itu nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali nggak pasti kasus seperti ini Pak?